Berdiri megah di antara hiruk-pikuknya pertokoan dan perkantoran, sebuah menara menjunjung tinggi mengumandangkan azan menandakan waktunya sholat yang telah tiba. Puluhan ikhwan dan akhwat pun bergegas berwudu dan melakukan sholat berjamaah nan khusyuk. Sejenak rutinitas kepenatan Kota Bekasi terhenti dengan menunaikan sholat wajib bagi pemeluk Islam. Gambaran rutinitas ini sangat mudah ditemui di lingkungan Islamic Center Bekasi yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 22 Bekasi, tepatnya di sebelah utara Mall Bekasi. Ustadz Haji Haryono bersama Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Rahmat Effendi serta Menteri Agama Bapak Haji Surya Dharma Ali juga mengadakan acara besar di masjid ini, seraya melantunkan zikir dan doa-doa yang makbul. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan inilah bait-bait asma Allah yang senantiasa dilantunkan Ustadz Haji Haryono, dilafazkan dengan kerendahan hati dan penuh pengharapan agar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kembali kita bertemu dalam tayangan Zikir dan Kesehatan bersama Ustadz Haji Haryono, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan ketentraman dan kepasrahan hati, mudah-mudahan segala persoalan yang kita hadapi akan ada jalan keluarnya. Dan salah satunya adalah kesembuhan dari penyakit yang diderita. Pemirsa, di dalam tayangan ini sebagaimana biasa, kami akan mengawali dengan segmen liputan zikir bersama Ustadz Haji Haryono. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ustadz di mana pada saat ini bisa mengarahkan kami, dan sebagai warga Bekasi memang sudah sayangnya lah beliau ini mengarahkan warga ke arah kehidupan keagamaan yang lebih baik gitu. Jadi memang ya saya mendengar, saya sendiri baru kali ini ketemu langsung dengan beliau. Saya kira ini kan untuk menumbuh kembangkan masyarakat agar ada rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua, hikmah dari zikir bersama ini menumbuh kembangkan rasa toleran kita terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita memang khususnya di masyarakat Kota Bekasi ini kan yang agamais gitu. Oleh karena itu ya pengembangan terhadap agama, khususnya agama Islam ini perlu ditingkatkan. Ya sebetulnya yang selama ini saya paham, yang selama ini saya lihat dan saya jalani ya, terutama yang dilakukan oleh wali kota, pemerintah daerah, ada subuh keliling, terus zikir. Sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa. Saya ingat dosa-dosa yang telah saya perbuat belakangan ini. Iya, dan saya ingin menghapusnya gitu. Iya benar. Sampai saya nggak berasa menangis. Mendalam sekali kayaknya tadi perasaan itu kayaknya ini sekali. Aduh, saya rasanya terharu gitu, jadi kayak mau pingsan gitu loh. Iya. Jadi waduh sampai nggak kuat tadi. ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا. Kita mengharap semua masyarakat kayaknya ada penghidupan yang lebih baik ya Bu ya. Jangan bisa sebentar-bentar kita ada demo, mudah-mudahan hilang lah itu ya Bu ya. Jelas-jelas tujuan zikir ini adalah sebagai upaya memohon keselamatan bangsa ini, negeri kita khususnya Jakarta. Baik itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran PT Ancol Jaya khususnya daerah wisata Ancol, juga adalah untuk keselamatan di Jakarta. Karena zikir ini tidak berarti untuk memohon ketentraman keluarga saja, bisa juga untuk ketentraman pribadi, ketentraman keluarga, ketentraman masyarakat, bahkan ketentraman negara. Setelah lebih dari 25 tahun menekuni dan memasyarakatkan zikir di tengah umat, Ustadz dan karismatik ini yang mulai memperdalam ilmunya sejak usia 5 tahun, kerap diundang beberapa tokoh masyarakat atau instansi untuk datang dan bersama-sama melantunkan zikir yang ternyata mampu menenteramkan jiwa sehingga membawa suasana hati yang lebih terpelihara. Tak hanya itu, Ustadz Haji Haryono ternyata juga mampu menggerakkan ribuan bahkan puluhan ribu jemaah yang begitu antusias hadir di berbagai lokasi zikir yang dipimpinnya. Bahkan tak jarang mereka datang dari berbagai tempat yang jauh dari lokasi zikir.
Sejatinya, meramaikan, menghadiri dan mengikuti majelis-majelis zikir adalah sarana menyambung hati agar umat ini tidak gersang di telan zaman dan tidak sunyi dengan nilai-nilai ibadah. Sesuai dengan fungsinya, Islamic Center Bekasi berperan untuk mewadahi berbagai kegiatan syiar Islam di wilayah Bekasi, termasuk di dalamnya kegiatan zikir dan doa. Simaklah betapa masyarakat begitu antusias menghadiri zikir akbar yang kali ini dihadiri pula oleh Menteri Agama Haji Surya Dharma Ali dan Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bekasi maupun BKMT di berbagai daerah sangat positif untuk terus menjaga keimanan umat, untuk terus mengembangkan ajaran Islam. Jadi ini sangat positif, oleh karenanya kami semua mendukung ya kegiatan-kegiatan seperti ini terus dikembangkan, diintensifkan, bukan saja dalam bentuk program pengajian-pengajian seperti ini dengan metode ceramah-ceramah begitu, tetapi juga dikembangkan dengan misalnya dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Quran ya, itu sangat positif, apalagi di tengah masalah yang menghadang kita begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya kira agama merupakan solusi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada pada saat ini. Dengan zikir itu kan bisa menenangkan hati. Dengan zikir kita didekatkan dengan Allah ya. Kalau orang merasa dekat dengan Allah itu hatinya semakin tenang ya kan, perilakunya semakin terjaga. Jadi semakin banyak zikir semakin baik. Baik ya, karena masyarakat ketika diajak berzikir pada Allah, paling tidak seluruh masyarakat menyadari betul akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kelemahannya, kemudian bersikap memupuk sikap rendah hati, tidak arogan, tidak sombong karena zikir pada Allah. Saya kira bagus dilaksanakan. Ya, profil saya kira sebagai ustadz yang lain ya, ada ustadz muda yang tampil saat ini menjadi figur bagi masyarakat Indonesia. Ada Ustadz Haryono, ada Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari.